Assalamualaikum teman-teman semua. Ini mumpung hari Minggu, hari Ahad, kita ada kegiatan ringan ya yang biasanya dilakukan oleh para pemilik mobil, yaitu adalah mencuci mobil ya. Jadi mencuci mobil sendiri itu adalah salah satu kelebihannya, selain karena hemat tidak mengeluarkan biaya ya. Jadi jenengan bisa tahu kondisi detail mobil, terutama interior, eksterior. Kemudian juga kalau misalkan ada minus-minus, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, itu bisa diketahui dengan segera ya. Karena kalau kita mencuci sendiri, otomatis kita tahu detail per detail, bagian per bagian mobil yang kita punya ya. Jadi kita rawat. Beda kalau jenengan menyucikan mobil, itu kita tinggal terima beres. Jadi nggak tahu apa yang terjadi di mobil kita tinggal bayar. Itu kalau kita nyucikan. Tapi kalau kita mau nyuci sendiri, itu kita tahu detail per detail bagian mobil kita. Misalkan ya di ban ada yang habisnya separuh, itu kita tahu segera. Kemudian misalkan ada bagian bumper yang lecet, itu kita juga tahu segera. Misalkan ada minus-minus, itu kita bisa lebih tahu lebih dini dengan salah satunya dengan jaran kita cuci sendiri ya, karena kita nanti akan ngecek, akan membasuh ya bagian per bagian. Nah, untuk mencuci mobil sendiri itu ada beberapa teknik. Kalau saya ya, jadi kalau mobilnya tidak terlalu kotor, itu biasanya kita nggak sampai pakai sabun, jadi cuma kita guyur pakai air bersih, kemudian kita lap, itu saja cukup. Jadi itu cuci mobil yang sering kita lakukan, jadi kita jarang pakai sabun. Karena kalau pakai sabun itu kerjaannya jadi double. Jadi yang pertama kita ngasih air dulu, kemudian kita kasih sabun, kemudian kita bilas, baru kita lap. Pekerjaannya beberapa kali. Jadi kalau kita basuh tak begini, tinggal kita lap, jadi hanya 2 pekerjaan. Itu lebih ringan untuk kita. Kecuali kalau kotornya memang kebangetan ya, kotor banget, itu harus pakai sabun. Kalau enggak, biasanya saya cuma ini kasih air bersih, kemudian langsung dilap. Itu yang biasanya kita lakukan. Nah, ini di bagian yang biasanya orang sering bertanya-tanya. Orang sering bertanya apakah kalau bagian mesin itu diguyur air atau cukup dibasuh ya, atau dilap. Kalau saya ini tidak tahu teori secara detailnya. Biasanya kalau memang kotorannya sudah banyak, itu tetap saya guyur. Dengan catatan kondisi mesinnya dingin ya. Jadi belum dinyalakan begitu. Jadi masih pagi hari ini. Kemudian pakai air yang tidak terlalu, tekanannya tidak terlalu tinggi, dan guyur di tempat-tempat yang sekiranya aman ya. Jadi jangan guyur misalkan di bagian sensor ini ada sensor airflow. Jangan juga langsung diguyur di bagian atas aki. Tapi selama kita bisa menghindari sensor-sensor yang ada kaitannya dengan elektronik, itu saya kira aman saja. Oke, kita guyur ya. Nah, ini jadi pakai air yang kecil aja. Jadi nggak usah terlalu tekanan tinggi. Kemudian kita semprotkan di bagian-bagian yang kotor. Sebisa mungkin kita menghindari bagian-bagian elektronik. Kalau ada bagian elektronik begini, kita semprot di bagian tepi-tepinya, jangan di atasnya. Nah, ini nggak apa-apa. Ini kalau saya ya. Kalau panjenengan tidak yakin, mending nggak usah. Karena ada beberapa kejadian habis dibersihkan mesinnya dengan model begini malah mati. Tapi kalau kuda saya ini MPI, ini bensin ya. Ini sudah sering kita begini kan. Sudah tidak terhitung banyaknya. Itu selama ini aman-aman aja. Ini aki pun kita semprot ya, asal nyemprotnya jangan keterlaluan ya. Min plus nanti bisa gadok. Nah, kita pelan-pelan aja yang di bagian ini, nggak usah pakai air bertekanan, air yang ngalir aja. Nah, kalau bagian tepi-tepi ini baru kita semprot. Nah, kira-kira begini.
Setelah itu nanti baru kita lap ya dengan lap kering. Ini tanpa menggunakan cairan khusus. Atau kalau jenengan mau pakai sabun ya nggak apa-apa, tapi tadi catatannya guyurnya nggak usah kenceng-kenceng ya. Pakai air yang tekanan rendah begini aja. Di bagian-bagian yang sekiranya aman. Nah, ini kalau kelebihannya kita nyuci sendiri, ini kan kita tahu detail-detail kondisi bagian part per part mobil kita. Ini misalkan di sini ada yang baret, ada yang pecah, itu kita tahu sejak dini. Termasuk misalkan juga bannya bocor. Nah, itu kita juga tahu karena kita dipaksa untuk melihat bagian per bagian mobil kita. Beda dengan kalau kita nyucikan ke tempat cucian ya, itu kita terima beres. Nah, kalau tips bukan tips ya, tapi pengen nyuci ringan ya begini biasanya saya. Jadi tanpa sabun, cukup digebyur pakai air bersih, kemudian dilap. Oke, ini kita gebyur, mesinnya cukup ya, kemudian kita lap dengan menggunakan kanebo atau kain, monggo gini. Ya, kira-kira begitulah. Kemudian kita coba nyalakan mesinnya ya. Jadi tidak usah khawatir kalau mati. Ini masih nyala. Masih nyala ya. Oke, tetap nyala. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, sudah kita matikan ya. Jadi cukup kita mau nyoba aja. Jadi kalau ngelap mesin atau bersihkan mesin, pastikan dalam kondisi dingin. Kalau panas nanti ini ya, airnya langsung kering, kotorannya malah justru melekat. Oke, ini sudah kita gebyur pakai air bersih semua. Kemudian langkah berikutnya kita lap. Begitu saja, simple itu kalau kita nyuci mobil sendiri ya. Itu jadi pekerjaannya cukup 2 kali. Kalau jenengan pakai sabun, itu pekerjaannya minimal 4 kali ya. Jadi gebyur air, sabun, bilas, kemudian ngelap, itu 4 kali kerja. Tapi kalau cuma digebyur air, itu cukup gebyur kemudian dilap. Cuma 2 pekerjaan yang kita lakukan. Ya maklum, kita kan ngerjakan sendiri ya. Beda kalau di tempat cucian mobil kan itu idealis ya. Maksudnya memang idealnya begitu. Tapi kita kan tujuannya mobil bersih, kita juga nggak terlalu capek. Dan kelebihannya kalau nggak pakai sabun kan otomatis aman dicat ya, aman dicat karena kan kita nggak pakai larutan kimia apapun. Ini sudah kita gebyur semua, tinggal kita lap pakai lap bersih. Nah, tahapan mencucinya yang pertama di interior dulu ya, tadi sudah saya bersihkan interiornya. Baru setelah interior kita masuk ke eksteriornya. Kalau gebyur air diusahakan yang dari atas dulu, dari atap kemudian ke bawah. Kalau ada kotoran yang seperti kiranya agak membandel, sambil digebyur bisa sambil dilap. Baru setelah itu kita lap, kita bersihkan, kita pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Nah, ini kalau kelebihannya kita nyuci sendiri, itu kan kita tahu part per part, bagian per bagian. Misalkan velg, ada apa di velg ini misalkan kita ada baret body kayak begini-begini, itu kita tahu lebih dini. Ban kita misalkan ada masalah, itu kita juga tahu lebih dini karena ya sambil nyuci itu kita sambil pemeriksaan ya semua kondisi unit mobil kita. Jadi harapannya tidak ada yang terlewat. Jadi semakin sering Anda mencuci mobil sendiri,
menurut saya semakin baik ya. Jadi sesekali dicucikan boleh, tapi namanya menyuci mobil itu kan bukan pekerjaan yang sebulan sekali ya. Jadi semakin Anda sering mencucinya itu semakin baik. Kalau saya biasanya ya 3 hari sekali atau seminggu sekali. Seringnya saya cuci sendiri. Oke, kira-kira begitu. Ini video ringan, bukan tips ya, hanya berbagi pengalaman bagaimana perlakuan saya terhadap Mitsubishi Kuda yang peliharaan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.